Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menegakkan solat 5 waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, solat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar gerakan, bukan hanya rutinitas. Namun tahukah kita, ada satu hal yang sering dianggap sepele? Mukena. Banyak wanita rajin solat, tapi tanpa sadar memakai mukena yang justru membatalkan atau mengharamkan solatnya. Maka simak baik-baik, inilah 10 mukena yang dilarang atau haram untuk solat. Pertama, mukena transparan atau tembus pandang mukena yang tipis hingga memperlihatkan warna kulit, rambut, atau lekuk tubuh. Padahal syarat sah solat adalah menutup aurat secara sempurna. Jika aurat masih terlihat, maka solat pun gugur nilainya. Kedua, mukena yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Mukena terlalu pendek, terbuka di bagian dada, leher, atau lengan. Aurat wanita dalam solat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika masih ada yang terbuka, solat menjadi tidak sah. Ketiga, mukena ketat membentuk lekuk tubuh. Mukena bukan hanya soal tertutup, tapi juga longgar. Mukena yang ketat hingga menampakkan bentuk tubuh bertentangan dengan adab solat. Solat membutuhkan ketundukan, bukan penampakan. Keempat, mukena bernajis atau kotor. Mukena terkena najis seperti darah, air kencing, atau kotoran lain yang belum disucikan. Suci dari najis adalah syarat sah solat. Jika mukena najis, maka solat tidak diterima. Kelima, mukena dari hasil curian atau barang haram. Mukena yang diperoleh dari mencuri, menipu, atau hasil harta haram. Walau terlihat indah, namun Allah tidak menerima ibadah dari harta yang haram. Solatnya sah secara gerakan, tapi tertolak di sisi Allah. Keenam, mukena bergambar makhluk bernyawa secara utuh. Mukena bergambar manusia atau hewan dengan wajah dan bentuk jelas. Ini bisa mengganggu kekhusyukan dan termasuk hal yang dimakruhkan bahkan dilarang oleh sebagian ulama. Solat seharusnya menghadap Allah, bukan terganggu oleh gambar. Ketujuh, mukena dengan hiasan berlebihan payet mencolok, warna menyala, atau motif ramai yang mengalihkan perhatian. Mukena seperti ini memang tidak selalu membatalkan solat, namun menghilangkan kekhusyukan dan pahala solat pun berkurang. Kedelapan, mukena yang menyerupai pakaian laki-laki Islam menjaga fitrah. Mukena yang menyerupai pakaian pria secara jelas termasuk larangan tasyabbuh. Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Kesembilan, mukena yang dipakai dengan niat pamer. Mukena mahal, mewah, dipakai untuk dipuji, difoto, dan dipamerkan. Jika niat solat bercampur riya, maka yang kita dapat bukan pahala, tapi dosa. Kesepuluh, mukena yang dipakai tanpa menjaga adab dan kesadaran hati. Mukena bagus, bersih, syar'i, tapi dipakai sambil bercanda, lalai, dan tidak menghadirkan hati kepada Allah. Ingat, solat bukan hanya pakaian, tapi ketundukan jiwa. Saudariku, mukena bukan sekadar kain. Ia adalah saksi antara kita dan Allah. Jika mukena salah, solat pun bermasalah. Jika solat rusak, maka rusak pula tiang agama kita. Mari kita perbaiki solat kita, dimulai dari hal kecil, dari mukena yang kita kenakan. Semoga Allah menerima setiap rakaat solat kita, mengampuni kekhilafan kita, dan menjadikan kita wanita yang menjaga kehormatan di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.